wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Teman-teman media yang saya hormati, yang saya banggakan, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Kita memahami di seluruh dunia pandemi ini masih berlangsung. Kemudian di negara kita sendiri, sampai saat ini angka 1 juta lebih positif sudah kita lihat bersama. Begitu juga dengan angka pertumbuhan hari-hari, 10.000 per hari kasus itu terjadi. Nah tentunya saudara sekalian, pemerintah hadir, pemerintah ada dan berupaya keras untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini agar semuanya dapat teratasi. Salah satunya melalui vaksinasi. Kemudian sejumlah vaksin kita pahami sudah tiba di tanah air kita semenjak Desember lalu, dan hari ini ada 10 juta vaksin ditambah 10 juta bahan baku vaksin ditambah 1 juta overfill dari Sinovac yang sebagai salah satu wujud langkah konkret pemerintah hadir dalam rangka memastikan, dalam rangka mengendalikan bagi kesehatan masyarakat. Hingga saat ini total vaksin yang sudah ada di tanah air kita ada 28 juta jumlah vaksin dan calon vaksin yang akan kita berikan kepada masyarakat. Nah, ketersediaan vaksin yang aman dan kemudian juga sesuai dengan skema pemerintah kita lakukan berkat koordinasi yang cukup baik dengan semua pihak, termasuk dengan pihak Sinovac. Hingga saat ini saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, kita juga sudah memastikan akan adanya emergency use authorization dari Badan POM, dan juga di mana MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga sudah memberikan kejaminan bahwa vaksin ini suci dan halal. Nah, kemudian daripada itu, hari ini kita semenjak Januari lalu sudah melakukan penyuntikan kepada tenaga kesehatan yang merupakan prioritas pertama di dalam penyuntikan ini. Dan saat ini, hari ini, sampai hari ini sudah 500.000 tenaga kesehatan sudah kita lakukan penyuntikan. Artinya dari 1,5 juta yang kita targetkan. Nah, kemudian sesuai tahapannya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita akan melakukan penyuntikan kepada public workers, pemberi pelayanan publik, dan masyarakat umum setelah itu. Kita terus berupaya, berjuang untuk dapat melakukan upaya-upaya yang lebih konkret di dalam penanganan ini. Pemerintah hadir tentunya. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bea Cukai, Kementerian Keuangan, yang mana dalam kedatangan vaksin ini tentunya ada kemudahan-kemudahan, koordinasi, sinergi yang kita lakukan bersama. Alhamdulillah, ini menjadikan bagian penting akan tersedianya, keberadaannya vaksin itu di tanah air. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dan semua yang masyarakat Indonesia tentunya, mari kita bersama-sama mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini, tentunya melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan pemerintah. Kemudian daripada itu tidak lain dan tidak bukan harapan kita semua, dengan vaksinasi ini kita bangkit, kita pulih dari semua masalah dalam menangani dalam pandemi ini. Sekali lagi jangan lupa tentunya kita harus disiplin, harus melakukan upaya-upaya yang ketat, pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan yang benar. Sekali lagi terima kasih atas semua kerjasama yang sudah dibangun selama ini, dan tentunya masyarakat kami berharap terus bersemangat dan dapat kita bersama-sama menerapkan protokol kesehatan yang benar. Untuk itu saya mohon Ibu Dr. Nadia selaku juru bicara dari Kementerian Kesehatan untuk melanjutkan, kemudian nanti dari Pak Bambang untuk dari kimia farmanya, Bio Farmanya, maaf. Silakan Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Gigi Oscar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Yang terhormat Bapak Bambang Herianto, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Bio Farma, serta tentunya rekan-rekan media yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena dengan izinnya hari ini kita berhasil mendatangkan vaksin COVID-19 tahap keempat dari Sinovac yang berjumlah 10 juta vaksin ditambah dengan 1 juta vaksin untuk overfill dalam bentuk setengah jadi.
kedatangan vaksin ini merupakan berita baik untuk kita semua dan wajib kita syukuri, karena hal ini memberikan jaminan kepada kita untuk tetap dapat menjalankan program vaksinasi yang sangat penting untuk membawa kita keluar dari pandemi COVID-19. Hingga kemarin kita telah berhasil melakukan vaksinasi bagi lebih dari 500.000 tenaga kesehatan di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari tenaga kesehatan untuk mendukung program vaksinasi, yang sekaligus juga menunjukkan optimisme mereka terhadap keamanan dan manfaat vaksin dalam memberikan perlindungan terhadap diri mereka dari COVID-19. Vaksinasi sangat penting dan memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan resikonya. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, hingga saat ini semua reaksi masih bersifat ringan dan tidak ada yang serius. Melihat jumlah tenaga kesehatan yang saat ini telah divaksinasi dan pengalaman puluhan tahun melakukan imunisasi, maka kami optimis 1,5 juta target tenaga kesehatan dapat tercapai paling lambat akhir Februari. 10 juta dosis yang kita terima hari ini rencananya akan digunakan untuk melakukan vaksinasi tahap kedua bagi petugas pelayanan publik, memberikan perlindungan bagi 17,4 petugas pelayanan publik yang juga bekerja di daerah yang terpapar COVID-19. Di tahap kedua vaksinasi merupakan komitmen kuat dari pemerintah. Selanjutnya, 1,5 juta tenaga kesehatan dan 17,4 petugas pelayanan publik yang merupakan bagian dari 181,5 juta penduduk yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Dalam rangka tentunya kita membentuk kekebalan kelompok. Ketika kekebalan kelompok terhadap COVID-19 telah terbentuk, maka anggota masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19 karena keterbatasan kondisi kesehatannya akan dapat bisa terlindungi. Untuk menuju kekebalan kelompok, selain vaksinasi, protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas tetap harus dilaksanakan secara ketat. Kami terus menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, baik yang sudah maupun yang belum divaksinasi. Karena protokol kesehatan ini akan melindungi diri kita dan orang di sekitar kita dan orang yang kita cintai dari penularan COVID-19. Jangan sampai kita lengah, tetap disiplin dalam usaha kita bersama dalam menangani pandemi COVID-19. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat. Yang terhormat Pak Oscar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Yang saya hormati Dr. Nadia, rekan juru bicara dari Kementerian Kesehatan. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Juga rekan-rekan media yang berbahagia. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini tanggal 2 Februari 2021 Indonesia telah menerima kembali bahan baku vaksin COVID-19 gelombang kedua dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis dengan tambahan overfill sebanyak 1 juta dosis. Jadi total 11 juta dosis. Setelah sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2021 Indonesia juga telah menerima kembali 15 juta dosis balok dengan tambahan overfill 1,5 juta dosis. Untuk diketahui bahwa overfill adalah ekstra volume yang diberikan oleh Sinovac untuk mengantisipasi proses produksi di Bio Farma. Kemudian kedatangan balok vaksin COVID-19 dari Sinovac merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk percepatan
program vaksinasi pemerintah Indonesia dengan mendatangkan produk jadi Sinovac vaksin sebanyak 3 juta dosis dengan nama CoronaVac yang diperuntukkan untuk 1,5 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 34 provinsi. Bahan baku yang sudah kita terima pada hari ini merupakan bagian dari bahan baku yang didatangkan dari Sinovac sebanyak 140 juta dosis untuk tahun 2021 yang pengirimannya akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Juli 2021. Yang sebelumnya direncanakan November 2021, ini ada percepatan maju hingga Juli 2021. Untuk bahan baku gelombang pertama atau tahap ketiga dari seluruh vaksin yang telah datang sebanyak 15 juta dosis, sudah mulai diproses di Bio Farma sejak tanggal 14 Februari 2021 dengan target produksi sekitar 13 batch atau setara dengan 13 juta dosis. Nah, ini diperkirakan akan selesai produksi untuk yang 15 juta dosis pada tanggal 11 Februari 2021. Untuk yang kedatangan berikutnya, yang pada hari ini akan mulai diproses pada tanggal 13 Februari dan diharapkan selesai 20 Maret 2021. Semua balok ini setelah diolah menjadi produk jadi terlebih dahulu harus melalui serangkaian uji mutu, quality control yang ketat yang dilakukan oleh laboratorium Bio Farma maupun Badan Pengawas Obat Makanan. Untuk memastikan bahwa vaksin yang kita hasilkan memenuhi standar kualitas dan standar mutu yang telah ditetapkan. Badan POM akan mengeluarkan hasil uji dalam bentuk lot release untuk vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, dan batch pertama diperkirakan akan selesai pada minggu kedua Februari 2021. Vaksin yang sudah jadi tersebut rencananya akan dialokasikan untuk petugas publik dan tenaga layanan publik termasuk TNI Polri mulai akhir Februari 2021. Proses pendistribusian vaksin COVID-19 untuk menjaga kualitas vaksin agar tetap terjaga, Bio Farma menggunakan sistem manajemen distribusi vaksin atau SMDV yang terintegrasi dilengkapi dengan dashboard Internet of Things. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang berbahagia, untuk diketahui bahwa kemasan vaksin COVID-19 kali ini akan diberi nama COVID-19 vaksin. Ini memiliki kemasan yang berbeda dengan vaksin yang sebelumnya didistribusikan, yaitu CoronaVac. Kemasan vaksin CoronaVac sebelumnya yang sebanyak 3 juta dikemas dalam single dose atau dosis tunggal, satu vial berisi 1 dosis. Dikemas dalam 1 dus berisi 40 vial sehingga 1 dus berisi 40 dosis. Sementara vaksin COVID-19 yang saat ini akan diproses di Bio Farma nanti akan dikemas dalam kemasan multidos, di mana 1 vial berisi 10 dosis, dan untuk dalam 1 dus akan dikemas dalam 10 vial sehingga 1 dus berisi 100 dosis. Demikian perbedaan kemasan ini, namun tidak membedakan kualitas dari vaksin COVID-19 tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.